Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi kita di taksonomi tumbuhan tingkat tinggi ini tentang apa sebenarnya itu taksonomi ya. Berdasarkan pengertiannya, taksonomi itu asal kata berasal dari bahasa Yunani ya, dari dua suku kata yaitu taksis ataupun taksa yang berarti susunan ataupun kelompok, dan nomos, aturan ataupun hukum. Nah, jadi dari dua suku kata ini, taksonomi bisa diartikan sebagai sebuah peraturan yang digunakan untuk menyusun ataupun untuk mengelompokkan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pada kelompok ataupun takson-takson tertentu ya. Sedangkan menurut Simpson pada tahun 1999, dia menyatakan bahwa taksonomi adalah studi teoritis tentang pengklasifikasian ataupun penggolongan makhluk hidup berdasarkan prinsip-prinsip ataupun aturan-aturan tertentu ya. Jadi dalam mentaksonomikan ataupun mengelompokkan makhluk hidup itu ada prinsip-prinsipnya yang penting untuk dipelajari. Secara umum ada 3 ya kegiatan pokok dalam ilmu taksonomi. Yaitu yang pertama adalah menelaah ciri-ciri. Jadi misalnya kita ke hutan misalnya mendapatkan tumbuhan A, sedangkan kita tidak tahu namanya. Jadi dari tumbuhan tersebut kemudian kita telaah ciri-cirinya. Nah, umumnya kalau dalam ilmu taksonomi yang pertama sekali ditelaah itu adalah ciri-ciri morfologi. Jadi kalau misalnya kalian ingat apa yang kalian pelajari pada morfologi tumbuhan semester lalu, kalian pasti sudah paham ciri apa-apa saja yang akan kita lihat. Jadi apakah seperti bentuk daunnya misalnya, kemudian bentuk batangnya, kemudian jenis akarnya dan sebagainya, kemudian kita golongkan. Nah, golongan yang pertama udah pasti mungkin masuk monokotil ataupun masuk dikotil ataupun mungkin angiospermae ataupun gymnospermae ya. Jadi setelah kita telah ciri-cirinya, ciri-ciri morfologinya yang pertama kali ditelaah, kemudian baru digolongkan dia masuk ke golongan tumbuhan apa, setelah itu baru diberi nama. Ini adalah perbedaan nama tingkat takson pada hewan dan tumbuhan berdasarkan Carolus Linnaeus. Sebenarnya sama aja tingkatannya, bedanya hanya kalau pada hewan namanya filum, tingkatan kedua namanya filum, sedangkan pada tumbuhan namanya divisi ya, itu aja, yang lain sama aja. Prinsip taksonomi umumnya ada dua. Yang pertama, perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau misalnya pada tumbuhan, perubahan makhluk hidup ini sangat kentara karena sangat dipengaruhi oleh iklim, oleh lingkungan dan sebagainya. Jadi bisa saja terjadi perubahan. Contohnya pada daun misalnya. Mungkin ukuran daun mangga, panjang daun mangga, lebar daun mangga, bentuk daun mangga tahun 2020 belum tentu sama dengan daun mangga yang ada tahun 2030. Itu perubahan lingkungan bisa menyebabkan perubahan pada bentuk daun. Itu disebabkan oleh adaptasi daripada tanaman itu sendiri terhadap perubahan lingkungan. Nah, karena itulah prinsip taksonomi ini sangat dipengaruhi oleh perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja informasi ataupun ciri-cirinya itu berubah dari waktu ke waktu tergantung daripada lingkungan, terutama pada tumbuhan ya. Kemudian adanya seleksi alam. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan adanya seleksi alam apa? Ilmu evolusi kemarin, siapa yang kuat dia yang bertahan ya. Nah, itu juga merupakan salah satu prinsip taksonomi. Bisa saja tumbuhan A tahun 2020 tidak bisa bertahan tahun 2030, jadi tumbuhan itu malah tidak ada lagi sehingga dihapus dalam taksonomi misalnya ya. Ada beberapa istilah ya, istilah-istilah yang sering kita dengar dalam taksonomi. Yang pertama hierarki, yaitu sistematika penunjukan tingkatan dalam klasifikasi ataupun pengelompokan makhluk hidup. Kemudian istilah yang kedua ada namanya kategori, yaitu anggota taksa ataupun tingkatan ya, yang ditempatkan pada tingkat tertentu di hierarki klasifikasi yang di atas. Yang terakhir istilah takson. Takson itu adalah tingkatan ya ataupun pengelompokan organisme sebagai unit formal pada tingkatan hierarki. Beberapa tujuan daripada taksonomi itu sendiri, yang pertama yaitu untuk menemukan flora yang ada di dunia. Ini kita bahas tentang
taksonomi tumbuhan ya. Maksudnya menemukan flora-flora yang ada di dunia ini seperti yang contoh yang sudah saya bilang sebelumnya. Misalnya ada tanaman A yang kita tidak ketahui, tapi itu punya fungsi yang penting misalnya. Kemudian ada manfaatnya, misalkan untuk obat herbal yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, tapi kita tidak tahu namanya dan sebagainya. Kemudian melalui proses-proses taksonomi itu akhirnya kita tahu namanya, kemudian uh, tahu fungsinya secara ilmiah misalnya, secara kimiawi dan sebagainya. Akhirnya ini yang disebut dengan akhirnya kita menemukan bahwa ada flora yang penting yang ada di muka bumi ini salah satunya. Kemudian memberikan metode identifikasi dan komunikasi yang tepat ya. Tujuan yang ketiga, menghasilkan sistem klasifikasi yang menyeluruh dalam satu organisme. Selanjutnya bisa memberikan nama ilmiah yang benar pada setiap takson sesuai dengan teknik penamaannya. Jadi kalau sudah paham apa itu taksonomi, akan kita bisa memberikan nama ilmiah yang tepat atau dan menempatkan tumbuhan tumbuhan tertentu pada takson yang tepat. Kemudian sebagai ilmu pengetahuan tentang organisme yang dapat kita manfaatkan untuk berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya, baik ya. Nah, berikut ini adalah pengklasifikasian ataupun pengelompokan tumbuh-tumbuhan berdasarkan sistem filogenetik ya. Sistem filogenetik itu berdasarkan dengan proses evolusinya. Ada 5 divisi. Yang pertama Schizophyta, yaitu tumbuhan belah sekitar 35.000 jenis, kemudian Talophyta ataupun tumbuhan talus sekitar 60.000 jenis. Kemudian ada Bryophyta sekitar 25.000 jenis, kemudian ada Pteridophyta, tumbuhan pokok-pakuan sekitar 10.000 jenis, dan yang terakhir adalah Spermatophyta, tumbuhan biji sekitar 170.000 jenis ya. Nah, jadi dalam pembahasan kita taksonomi tumbuhan tingkat tinggi kita hanya membahas tentang Spermatophyta ataupun tumbuhan biji ya. Nah, berdasarkan sejarahnya, sejarah klasifikasi, oh iya minggu lalu saya udah kasih e-book tentang sejarah taksonomi. Ada yang baca? Kalau ada yang baca, saya ucapkan terima kasih karena saya udah capek cari e-booknya. Tapi kalau yang tidak membaca, saya mohon untuk meluangkan waktu untuk membaca karena itu akan masuk ke midterm nantinya ya. Nah, jadi berdasarkan sejarah klasifikasi, zaman sebelum Aristoteles mulai melakukan penelitian, itu manusia hanya mengenal makhluk hidup berdasarkan manfaatnya ya. Kalau misalnya pada tumbuhan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, kemudian obat-obatan, perabotan misalnya dan lainnya. Kemudian pada zaman Aristoteles sudah ada dan sudah mulai melakukan penelitian, taksonomi itu sudah mulai menjadi sebuah ilmu yang harus dipelajari. Sampai terbit buku Historia Animalum dan Historia Plantarum ya. Nah, pada zaman setelah Aristoteles ada beberapa ahli yang sangat berperan penting dalam kemajuan taksonomi ya. Yang pertama ada Andrea Caesalpino. Nah, Andrea Caesalpino ini adalah seorang ahli botani yang berasal dari negara Italia, di mana dia pada tahun 1583 mengeluarkan buku berkarya De Plantis Libri, di mana dari judulnya aja udah jelas bahwa this book were talking about plants. Kemudian Andrea membagi tumbuhan ke dalam 15 genera berdasarkan struktur batang. Nah, jadi Andrea hanya fokus kepada struktur batang, baik struktur batang secara morfologi ataupun secara anatomi. Kemudian dibagi tumbuhan-tumbuhan tersebut dengan perbedaan batang yang ada, dibagi ke dalam taksa-taksanya tertentu. Kemudian ada John Ray. Nah, John Ray ini sudah ada semenjak zaman Aristoteles ya. Jadi seperti slide sebelumnya sudah saya bahas bahwa ada buku Historia Plantarum, yaitu Historia Plantarum itu diciptakan oleh John Ray ini dan itu sudah terbit semenjak Aristoteles masih ada. Nah, buku ini merupakan ataupun masa si John Ray ini adalah langkah penting dalam taksonomi modern. Jadi dia sudah mulai mengklasifikasikan tumbuhan ke dalam taksa-taksa berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri yang muncul pada saat observasi. Jadi tidak hanya fokus kepada satu organ, tapi sudah hampir keseluruhan tumbuhan itu dilihat persamaan dan
perbedaannya, kemudian dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok ataupun taksa-taksa yang sesuai. Lalu ada Augustus Quirinius Rivinus, dia hanya mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan ciri bunganya saja. Dan Agustus ini adalah orang yang pertama kali membagi tumbuhan menjadi herba dan pohon. Tahu ya apa beda herba, pohon, kemudian ada semak lagi, perdu, dan sebagainya. Yang membedakan antara pohon dengan herba yang pertama kali adalah Augustus Quirinius Rivinus. Yang terakhir yang paling terkenal dan sampai sekarang masih kita pakai yaitu Carolus Linnaeus, ya. Dialah yang menciptakan sistem penamaan binomial. Dan bukunya yang terkenal adalah Species Plantarum, ya. Di situ dijelaskan teknik penamaan suatu tumbuhan dengan sangat lengkap. Dia disebut juga, jadi Carolus Linnaeus itu dikenal juga dengan bapak taksonomi, ya. Nah, jadi ini berikut di tabel ini dijelaskan ya dengan secara singkat mengenai sejarah klasifikasi organisme. Mungkin kalian ingat sekarang berapa kingdom yang sudah ada? Sudah ada 6 ya. Sudah ada 6 kingdom yang dikenal di muka bumi ini. Tapi dari awal sampai sekarang itu penemuannya itu bertahap. Jadi Linnaeus pada tahun 1735 mengklasifikasikan organisme itu ke dalam 2 kingdom, yaitu vegetabilia ataupun tumbuh-tumbuhan, kemudian animalia hewan. Kemudian Haeckel 1866 sudah menemukan protista. Jadi dia sudah melakukan beberapa penelitian sehingga menemukan bahwa ada organisme lain selain tumbuh-tumbuhan dan hewan, yaitu protista. Kemudian Catton pada tahun 1953 mengklasifikasikan organisme ke dalam 2 jenis, yaitu prokariota dan eukariota, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa prokariota itu adalah organisme yang sel-selnya itu tidak punya membran inti, ya. Kemudian eukariota itu sudah punya membran inti. Jadi penjelasannya panjang juga nih kalau prokariota dan eukariota. Kemudian pada tahun 1956 Copeland udah menemukan lagi istilah Monera dan prototista ya. Kemudian pada tahun 1969 Whittaker menemukan lagi, jadi prototista tadi itu protista ya, menemukan lagi fungi ataupun fungi ataupun jamur. Kemudian pada tahun 1977 barulah mulai ditemukan Eubacteria. Jadi sampai sekarang sudah mulai dikenal 6 kingdom ataupun pengklasifikasian organisme, yaitu Eubacteria, kemudian Archaebacteria, protista, fungi, plante, dan animalia. Nah, jadi ada beberapa istilah lainnya yang sebelumnya kita udah pernah bahas. 3 istilah ya, tapi dalam konteks taksonomi aja, pengompokan lainnya. Nah, tapi ada beberapa istilah lain yang sering digunakan juga. Yang pertama ada filogeni. Nah, istilah filogeni juga udah pernah kita bahas di slide sebelumnya pada saat pembagian tumbuh-tumbuhan menjadi 5 divisi ya. Nah, jadi filogeni ini seperti yang sudah saya jelaskan clue-nya sedikit, itu adalah proses pemantapan berdasarkan sejarah evolusi daripada suatu kelompok. Kemudian ada istilah homolog. Nah, homolog ini adalah ciri-ciri yang serupa ada pada 2 organisme yang berbeda. Itu homolog namanya. Kemudian ada analog, ciri-ciri secara fungsional yang sederhana serupa namun asal-usul evolusinya jelas berbeda. Jadi ini analog itu biasanya perumpamaan ya. Kemudian ada istilah primitif, biasa primitif itu berarti lebih tua ataupun sangat-sangat serupa ataupun mirip dengan nenek moyang kita sebelumnya, itu disebut dengan primitif. Kemudian ada tergeneralisasi, yaitu konsep tentang suatu organisme secara luas lebih teradaptasi terhadap lingkungan yang luas ya. Itu beberapa istilah yang sering digunakan. Baik, untuk materi hari ini sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan tolong tanya langsung di bawah postingan saya tentang link YouTube ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.